Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang punya 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat semua ya, dan tetap semangat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan jalan rezeki. Amin. Oh ya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, tips merawat dapur berantakan menjadi kinclong dan bersih. Merawat dapur agar tetap kinclong dan bersih, bahkan dari kondisi sangat berantakan sekali ya teman-teman, memerlukan kombinasi antara kebiasaan harian dan teknik pembersihan yang tepat. Berikut adalah tips dan trik bagaimana merawat dapur yang berantakan menjadi kinclong dan bersih. Yang pertama, dari kebiasaan harian ya. Segera cuci alat masak, jangan menunda atau mencuci piring dan alat masak. Sisa makanan yang mering akan lebih sulit dibersihkan. Jadi kalau kita itu punya cucian harus segera dicuci ya teman-teman. Supaya apa? Supaya nggak sulit kita untuk membersihkannya. Yang kedua, bersihkan meja dapur setelah memasak. Lap meja dapur segera setelah digunakan agar tidak mengundang dan menjadi sarang kuman dan kotoran yang menumpuk. Yang ketiga, atur sirkulasi udara. Gunakan atau buka jendela ya saat dan setelah memasak agar dapur tidak lembab, pengap, dan berjamur. Samping itu kalau ada ventilasi atau jendela itu udara bisa keluar masuk teman-teman ya, bisa keluar masuk ke mana itu, ke dapur, keluar, jadi ada sirkulasi udara gitu. Selanjutnya, rapikan barang langsung. Kembalikan bumbu dan peralatan ke tempatnya setelah selesai memasak ya teman-teman. Itu umpamanya kita ambil pisau, kita langsung taruh pisaunya pada tempatnya. Menaruh sutil, terus wajan, panci-panci itu ya kita harus menaruh pada tempatnya ya teman-teman, supaya apa, nantinya kalau kita cari itu enak untuk menuju dalam pencarian barang tersebut. Yang kedua, metode deep. Mulai bersihkan dari bagian atas atau lemari rak ke bagian bawah, namanya meja, kompor, lantai, agar kotoran tidak mengotori area yang sudah dibersihkan. Gunakan cairan pembersih alami, campurkan cuka ya teman-teman, dan air atau air sabun panas efektif untuk menghilangkan lemak di permukaan dapur. Ya kalau aku itu ya gitu tuh ya teman-teman, dikasih cuka, terus air panas, dikasih sunlight sedikit aja gitu untuk menghilangkan lemak-lemak yang ada di dapur kita. Rendam alat masak. Rendam peralatan makan dan masak yang kotor dengan air hangat ya teman-teman, dan sabun juga untuk melunakkan kerak makanan sebelum disikat. Ya kalau kita perlu merendam alat masak, umpamanya itu kosong-kosong gitu, terus ada masakan yang lengket-lengket gitu, kita harus rendam terlebih dahulu. Atasi noda membandel. Gunakan pembersih enzim atau pasta baking soda untuk noda kerak yang sulit hilang. Ya kita kalau mempunyai noda-noda bandel itu kita menggunakan enzim aja gitu ya teman-teman, atau pasta baking soda untuk menghilangkan noda kerak yang sulit dihilangkan.
Yang ketiga, merawat kompor dan kitchen set. Bersihkan kompor setiap hari, lap kompor segera ya setelah digunakan, setelah dingin untuk mencegah kerak lemak membandel. Kalau enggak gitu ya teman-teman, itu kerak atau lemak yang enggak cepat dibersihkan atau enggak dilap segera, itu nantinya akan menumpuk dan sulit untuk dibersihkan. Terus kita juga lap meja kerja, gunakan lap microfiber untuk ngasih air yang kinclong tanpa goresan. Peralatan kolong dapur, bersihkan kolong dapur secara berkala agar tidak lembab dan menjadi sarang serangga. Ya kalau perawatan kolong dapurnya ini kan kita tutup semua ya teman-teman, dikasih itu papan itu kolong itu ya, kita sekali-sekali itu harus sering juga membuka dan membersihkan kolong-kolong itu, karena kalau nggak dibersihkan akan menjadi sarang serangga ya teman-teman. Yang keempat, pengorganisasian agar terlihat rapi. Prinsip decluttering, buang atau sumbangkan barang-barang atau peralatan yang sudah tidak pernah digunakan untuk mengurangi kepadatan di dapur. Apabila kita tidak mempunyai, sudah nggak mau peralatan itu digunakan ya, sebaiknya kita kasihkan aja ke tetangga kita ya teman-teman. Supaya nggak terlalu banyak di dapur kita. Gunakan wadah penyimpanan ya, kelompokkan bumbu dari bahan kering dan dalam wadah seragam seperti toples, botol, agar meja dapur tidak terlihat penuh ya teman-teman. Maksimalkan dinding, gunakan rak dinding atau pengait hook untuk menggantung alat masak sehingga meja kerja lebih luas. Ya selain itu kita harus menggantung alat-alat dapur kita ya, supaya tidak mengganggu di meja dapur kita untuk memasak. Kalau banyak bahan-bahan itu, kita itu akan merasa sesak gitu ya teman-teman, merasa sesak dan kita nggak bebas gitu untuk memasak. Dengan menerapkan kebiasaan rutin membersihkan dapur, maka dapur akan jauh lebih mudah dirawat dan tetap terlihat kinclong setiap hari ya teman-teman. Maka kita harus menerapkannya, begitu teman-teman. Ya sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.